Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dinar Andini, NIM saya 23210063. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Adapun materi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Software Project Management Plan atau SPMP. Merupakan dokumen penting yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan proyek pengembangan perangkat lunak. Adapun jenis-jenis dari SPMP, yang pertama ada Introduction atau pendahuluan tujuan dokumen. Yang kedua ada Project Organization atau organisasi proyek. Yang ketiga ada Risk Management atau manajemen resiko. Yang keempat ada Work Breakdown Structure atau struktur perincian kerja. Yang kelima ada Schedule Plan atau rencana jadwal. Yang keenam ada Resource Management atau manajemen sumber daya. Nah, yang kedua ada Software Requirement Specification atau SRS. Adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan atau persyaratan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang, penguji, manajer proyek, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Berikut jenis-jenis dari SRS. Yang pertama ada dokumentasi fungsional atau functional requirement. Yang kedua ada dokumentasi non-fungsional atau non-fungsional requirement. Yang ketiga ada keterbatasan dan batasan atau constraints. Yang keempat ada antarmuka pengguna atau user interface requirement. Yang kelima ada antarmuka sistem atau sistem interface requirement. Yang keenam, ada spesifikasi data atau data requirement. Nah, yang ketiga, ada Software Design Description atau SDD. Adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem perangkat lunak akan diimplementasikan berdasarkan spesifikasi yang diberikan dalam dokumen. Berikut jenis-jenis dari SDD. Yang pertama ada desain arsitektural. Yang kedua ada desain modular. Yang ketiga ada desain data atau data design. Yang keempat ada desain antarmuka atau interface design. Yang kelima ada desain algoritma. Yang keenam ada desain pengendalian atau control design. Yang ketujuh ada desain keamanan. Yang kedelapan ada desain kinerja atau performance design. Nah, yang keempat ada Software Test Plan atau STP. Adalah dokumen yang merinci strategi, pendekatan, sumber daya, dan jadwal yang akan digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak. Jenis-jenis dari STP, yang pertama ada tujuan pengujian atau tes objektif. Yang kedua ada lingkup pengujian atau tes scope. Yang ketiga ada pendekatan pengujian atau tes approach. Yang keempat ada kriteria keberhasilan dan kegagalan pengujian atau tes pass atau fail kriteria. Yang kelima ada jadwal pengujian atau tes schedule. Yang keenam, ada sumber daya pengujian atau tes resort. Nah, yang kelima ada Software Test Description atau STD. Adalah dokumen yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pengujian perangkat lunak akan dilakukan. Berikut jenis dari STD. Yang pertama ada test plan, yang kedua ada test design specification, yang ketiga ada test case specification, yang keempat ada test product specification, yang kelima ada test item transmittal report, yang keenam ada test log, yang ketujuh ada defect report. Nah, yang keenam ada software test result atau STR. Adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil dari proses pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan. Dalam rekayasa perangkat lunak, STR merupakan bagian penting karena menjadi bukti dan evaluasi dari pelaksanaan pengujian.
Berikut jenis dari STD. Yang pertama ada Test Execution Long. Yang kedua ada Defect Report. Yang ketiga ada Test Case Result. Yang keempat ada Test Summary Report. Yang kelima ada Performance Test Result. Yang keenam ada Load atau Stress Test Result. Nah, yang ketujuh ada Software Versioning. Dalam rekayasa perangkat lunak, dokumentasi berperan penting dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat lunak, termasuk dalam konteks. Berikut jenis-jenis dari software version. Yang pertama ada dokumentasi persyaratan atau requirements documentation. Yang kedua ada dokumentasi desain atau design documentation. Yang ketiga ada dokumentasi pemrograman atau kode atau code documentation. Yang keempat, ada dokumentasi pengujian atau testing documentation. Yang kelima, ada dokumentasi manajemen versi atau version control documentation. Nah, yang kedelapan ada user guide dan user manual. Adalah dokumen yang ditunjukkan untuk pengguna akhir memberikan panduan tentang cara menggunakan perangkat lunak secara efektif. Dokumen ini juga berisi petunjuk dan informasi untuk membantu pengguna dalam menggunakan suatu produk, layanan, atau sistem. Berikut jenis-jenis dari user guide dan user manual. Yang pertama, ada panduan instalasi atau installation guide. Yang kedua, ada panduan penggunaan dasar atau getting start guide. Yang ketiga, ada manual fitur atau feature manual. Yang keempat, ada panduan pemecahan masalah atau troubleshooting guide. Yang kelima, ada panduan pemeliharaan atau maintenance guide. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.